bicara tentang berkah dari pandemi dan kebiasaan kita terhadap norma-norma baru, kita harus akui, next slide ya, silahkan, bahwa setelah pandemik ini, ya, di masa pandemik ini hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan, total berubah. Dari segi sekolah, kemudian semuanya ya, sampai peribadatan pun berubah gara-gara apa? Gara-gara pandemi ini. Di mana sekarang kita kalau kita pergi ke beberapa masjid, masjid pun ada jaraknya, ada penjarakan ya, penjarakan fisikal antara satu shaf dengan shaf yang lain, antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Nah, kalau seandainya masuk ke dunia ke apa namanya ke peribadatan saja sudah ada perubahan yang kita lihat, yang sudah kita rasakan. Nah, sudah pasti di aspek kehidupan yang lain itu sudah banyak mengalami perubahan. Nah, perubahan ini, perubahan yang sama sekali tidak pernah kita antisipasi. Ya, karena perubahan yang mendadak dan perubahan yang terjadi karena darurat. Nah, di antara perubahan yang sekarang kita alami yaitu seminar parenting begini diadakan online. Pada awalnya saya juga merasa tidak nyaman untuk online karena apalagi susah untuk berinteraksi, karena kalau kita offline kita bisa berinteraksi, kita bisa saling sapa, tetapi kalau online biasanya susah untuk saling sapa ya. Jadi agak-agak gimana gitu, di mana saya sekarang berbicara di hadapan layar, uh, dan tidak melihat apa namanya mimik-mimik muka dari para pendengar sekalian. Oke, jadi ini semua aspek kehidupan mengalami perubahan. Di rumah kita mengalami perubahan, ya, di rumah kita mengalami perubahan yang tadinya mungkin setiap pagi anak-anak pergi sekolah, kemudian rumah itu kosong, tidak ada siapa kecuali ibunya saja, kecuali ibu dan juga pembantu saja, ya. Nah, sekarang semua orang ada di rumah, ya. Itu dari rumah. Nah, kemudian kita pergi ke masjid, ada perubahan di masjid. Kita pergi ke pasar, ada perubahan di pasar. Di mana-mana ada perubahan. Kenapa? Karena pandemik ini, dan ini adalah perubahan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Oke, next. Nah, kemudian lari kepada sektor yang lebih spesifik, yaitu sektor pendidikan. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam sektor pendidikan, dari semua pihak, ya, semua pihak dalam sektor pendidikan, dari mulai pembuat kebijakan, kemudian sekolah, kemudian guru, dan orang tua belum siap menghadapi pembelajaran di era pandemi. Nah, ini evaluasi yang saya buat, dan juga kita melakukan survei kecil-kecilan terhadap beberapa orang tua ya dari 68 kota ya dan kabupaten. Nanti sedikit hasil dari survei kecilnya itu, ada beberapa hasil yang akan saya perlihatkan di sini dan kita diskusikan di sini. Tetapi pada intinya adalah dalam sektor pendidikan, ya, dari pembuat kebijakan, sekolah, guru, orang tua, semuanya belum siap untuk menghadapi pembelajaran di era pandemi. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari penanganan musibah ya, penanganan bencana itu, pendidikan belum masuk ya dalam penanganan bencana gitu loh. Kita tidak punya ad hoc, apa namanya, sistem ad hoc, sistem darurat dalam pendidikan. Ternyata kalau ketika saya ada forum dengan kantor dinas pendidikan di Garut waktu itu, kita ngobrol, ternyata mereka, menurut kepala dinas pendidikan di daerah ya, ternyata ada sebetulnya kurikulum darurat itu sendiri ada. Tetapi permasalahannya adalah ketika diaplikasikan kurikulum darurat itu ya tidak ada tidak ada sosialisasi yang baik untuk kurikulum darurat, dan kurikulum daruratnya pun belum siap untuk menangani untuk adaptasi di era pandemi yang tidak tahu, kita nggak tahu sampai kapan pandemi. Oke. Nah, kalau kita lihat dari semuanya perubahan, kemudian di pendidikan juga kita belum siap, sebagai orang tua juga kita belum siap untuk mengajarkan anak di rumah, dan guru-guru juga banyak sekali guru-guru yang belum siap untuk online teaching ya, untuk mengajar secara online. Nah, sekarang alhamdulillah karena sudah lama ini, lama-lama guru-guru pun makin belajar untuk menggunakan Zoom. Alhamdulillah ya. Tapi kalau kita lihat, ini perlu beberapa bulan untuk guru-guru itu supaya mereka supaya mereka adaptasi dengan sistem online. Jadi memang kita belum siap untuk itu, dan kita tidak di-train, kita tidak dilatih untuk mengajar online. Kalau kita lihat di fakultas FKIP ya, di Fakultas Ilmu Kependidikan itu ada pedagogi, dan pedagoginya adalah pedagogi secara langsung, ada pelajaran
teknik mengajar itu ada, tetapi tidak ada pelajaran yang spesifik tentang teknik pembelajaran atau pengajaran online. Nah, sehingga ini mungkin di sekolah mana-mana ya, saya yakin, nggak tahu kalau di sekolah Aulia ya, kalau guru tuh Zoom itu anak-anak banyak yang chatting, banyak yang ngobrol ya, banyak yang ngobrol dan lain-lain, dan bahkan ada yang asik ngeganti ini apa namanya virtual virtual backgroundnya diganti-ganti ya. Uh, itu kenapa? Karena anak-anak juga kalau seandainya guru guru yang memang sudah bosan juga untuk mengajar online, sudah jemu untuk mengajar secara online. Karena terus terang saya juga guru yang lama sekali mengajar, ketika ketika kita terbiasa mengajar di kelas dengan online itu beda sekali memang. Memang kita tidak kelihatan ruhnya ketika mengajar online. Nah, begitu juga anak-anak, ya, begitu juga anak-anak. Ketika mereka mendengarkan online dari layar ke layar setiap hari berjam-jam, itu bosan sekali, jenuh sekali, ya, jenuh sekali. Sehingga apa? Sehingga mereka main-main ketika mendengarkan, kemudian mereka bercanda dan lain sebagainya. Dan saya yakin kalau saya perhatikan ya dari guru-guru pun sudah tidak, ya gimana, sudah manusiawi, sudah tidak bisa apa namanya, sudah tidak bisa banyak menekan lagi anak-anak ya, dan mereka sudah berbuat sebisa mungkin. Guru-guru ini sudah berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya yakin di Insan Aulia guru-guru ini sudah berbuat yang terbaik juga buat anak-anaknya, buat anak-anak muridnya. Karena saya yakin tidak ada guru yang ingin memberikan tidak ada guru yang tidak ingin memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Oke. Nah, intinya adalah ini bukan hanya guru yang tidak siap, tetapi juga dari atas pembuat kebijakan juga belum siap untuk untuk online. Jadi lucu sekali kalau kita lihat ini ada ketimpangan sosial juga dalam online teaching ya, dalam pembelajaran online. Di sekolah-sekolah swasta itu hampir tiap hari ada Zoom, bahkan tiap hari ada Zoom dengan berkali-kali ya. Zoom-nya tuh bisa 2-3 kali satu hari, 2-3 jam satu hari. Di beberapa sekolah ada bahkan 3-4 jam Zoom satu hari untuk satu kelas. Di mana di banyak sekolah juga yang sekolah-sekolah negeri ya khususnya, ini mereka punya Zoom cuma seminggu 3 kali. Seminggu loh ya, seminggu cuma 3-2 kali. Nah, selebihnya mereka ada berbagai yang dikatakan sebagai e-learning lah atau tugas dan lain sebagainya yang memang tidak efektif sama sekali karena tidak ada pembelajaran, yang ada adalah ujian, yang ada adalah latihan. Jadi seakan-akan diberikan latihan tanpa pembelajaran. Jadi itu yang terjadi di beberapa sekolah juga ya. Jadi ini antara terlalu banyak Zoom dan juga ada beberapa yang memang tidak memberikan Zoom sama sekali atau terbatas Zoom-nya. Karena kita harus maklum karena tidak semua daerah mempunyai infrastruktur dalam teknologi. Ya, sehingga nggak semuanya nih yang ikutan Zoom juga kan banyak. Kalau kita buat sesi Zoom banyak yang tidak bisa ikutan karena apa? Karena sinyalnya lemah, karena mungkin daerahnya kurang terjangkau sinyal internet dan lain sebagainya. Karena kita belum merata. Ya, dan ini salah satu faktor di mana pembuat kebijakan belum siap untuk menghadapi ini. Oke, selanjutnya. Nah, lebih spesifik lagi, ini sebetulnya yang kita akan pelajari sekarang bahwa pendidikan anak di masa pandemi itu adalah bagian dari ketahanan keluarga. Ya, jadi ini sangat penting sekali ketahanan keluarga. Ini ketahanan keluarga, di dalamnya ada kewarasan orang tua, di dalamnya ada kemampuan orang tua untuk menghandle anak-anak di rumah, dan juga ada kewarasan orang tua dalam menetapkan ekspektasi bagi anak-anak. Karena permasalahan yang serius sekarang kita ini adalah ada beberapa orang tua yang masih memberikan ekspektasi selayaknya mereka tidak belajar online, selayaknya mereka belajar di sekolah gitu loh. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi dari pandemi ini adalah ini sangat penting sekali mempunyai ketahanan keluarga. Ya, ketahanan keluarga itu dari segi segala macam, dari segi hubungan antara suami dan istri, ya ini penting sekali. Hubungan keharmonisan rumah tangga, ya karena sekarang kita sering sekali berbicara masalah parenting, ya, sering sekali berbicara masalah parenting, tetapi kita melupakan sesuatu yang sangat esensial, yaitu adalah bagaimana menjadi pasangan yang baik bagi pasangan kita. Nah, ini sering sekali terlupakan. Nah, menjadi pasangan yang baik dalam arti kata adalah
memberikan tempat yang kondusif untuk anak-anak supaya mereka juga bisa belajar di rumah dan memberikan sedikit sumbangan terhadap ketahanan keluarga, gitu loh. Karena ini pandemik ini perlu kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Dan aku akan mengujimu, kata Allah, bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi wal ju'i, dari rasa takut, kemudian dari kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, ya, dan kekurangan harta dan nyawa, was samarat, dan buah-buahan, kemudian wa basyiris sabirin, dan berilah kabar baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, pandemi ini di setiap aspek yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diuji. Yang pertama minal khauf, kita takut, kita parno, ya, kita takut karena karena korban semakin banyak, karena makin lama semakin banyak orang yang dekat dengan kita yang terinfeksi COVID-19. Ini ada satu hal yang menarik, pada bulan pertama dan kedua work from home itu banyak orang yang tidak peduli dengan COVID. Kenapa? Karena mereka merasa COVID masih jauh dari mereka. Kalau ada yang membuat riset bahwa kebanyakan orang di Indonesia ya, tidak mempunyai orang yang dia kenal yang menderita COVID-19. Nah, tetapi makin ke sini itu makin banyak orang yang kita kenal yang terinfeksi COVID-19. Dari keluarga saya punya ya yang terinfeksi, walaupun alhamdulillah sudah sembuh. Tetapi intinya adalah sekarang kalau kita lihat kawan-kawan kita, dari kawan kita mungkin ya, kawan SMP, kawan SD, sekarang sudah ada yang pernah kena. Bahkan sudah ada mungkin yang meninggal karena COVID-19 yang kita kenal. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ujian Allah dari khauf, dari rasa takut. Kemudian kelaparan. Bagaimana nggak lapar sekarang? Lihat beberapa orang yang tidak beruntung ya, beberapa orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan. Mereka kehilangan kerjaan karena COVID-19. Ya. Dan juga mereka kekurangan keuangan. Bagaimana ujian yang Allah berikan dari segala sisi. Kita ujian dari sisi ketakutan kita, sampai sekarang sekolah belum dibuka. Anda bisa bayangkan bagaimana ketakutan yang dia rasakan sekarang ini. Gitu loh. Jadi memang ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya itu sebetulnya ya, ujian yang sebetulnya jalan keluarnya itu enak, jalan keluarnya ada di rumah. Kita stay home di rumah, kemudian ya kita tetap berpegang teguh kepada keluarga semua. Kita berpelukan di rumah semuanya, ya, kita mendekat bersama anggota keluarga, membangun bonding, membangun hubungan yang baik antara kita dengan keluarga. Nah, permasalahannya di sini adalah ya, kalau kita lihat sekarang ada laporan dari KUA ya, ini khususnya yang terjadi yang banyak diliput oleh media, yang terjadi di Bandung kalau nggak salah ya, di Jawa Barat. Itu adalah kasus perceraian yang sangat melonjak. Karena apa? Karena work from home ya. Selama pandemi ini kasus perceraian itu melonjak, sehingga ada satu liputan di TV One kalau nggak salah, di mana orang-orang ngantri untuk untuk memohon cerai pada satu hari di masa pandemi ini. Nah, ada yang mengatakan, bahkan saya baca ya, di Kabupaten Bandung itu sampai 800 orang per hari. 800 orang per hari mengajukan cerai. Nah, kita lihat di sini bahwa kalaulah seandainya ya, kita tidak hanya berpikir bahwa yang bercerai itu adalah suami istri. Coba kita pikirkan berapa anak nanti yang akan terganggu dengan perceraian pasangan tadi. Seandainya pasangan itu sudah punya anaknya 3, 4, atau 2, atau bahkan 1 misalnya, atau mungkin tidak punya anak tapi sedang hamil misalnya. Ya, jadi kita lihat ada banyak kesedihan yang menunggu, ada banyak penderitaan yang menunggu, ya, ada banyak lagi musibah yang menunggu. Nah, di sini pelajaran yang terpenting dari pandemi itu adalah pentingnya ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga itu dari mana datangnya? Ketahanan keluarga itu kata Allah datang dari wabasyiris sabirin, dan berilah kabar baik kepada orang-orang yang sabar. Karena kuncinya adalah sabar. Oke, next slide.
Nah, itu dia. Bicara tentang ketahanan keluarga dan apa yang terjadi sekarang karena pandemi ini di mana orang banyak yang tidak siap untuk bertemu 24 jam ya. Kalau kita lihat ini kan pasangan-pasangan di Indonesia ini banyak bertemunya kurang dari 24 jam sehari. Kenapa? Karena mereka sibuk bekerja. Nah, sekarang Allah beri kita kesempatan untuk sama-sama dengan dengan keluarga di rumah, untuk bertemu dengan keluarga di rumah. Ada suami, ada istri, ada anak-anak semua. Bahkan anak-anak pun sekolahnya di rumah. Nah, bagi orang yang tidak siap dengan itu, karena memang tidak siap untuk menerima keluhan pasangannya, tidak siap untuk untuk berbagi dengan pasangannya, tidak siap untuk menerima kekurangan pasangannya, yang terjadi di rumah itu adalah apa? Adalah pertengkaran yang luar biasa. Yang tadi saya katakan bahwa jumlah perceraian yang meningkat. Nah, seandainya rumah tidak kondusif ya, ini tidak kondusif rumah, akankah kita harapkan bahwa anak-anak kita akan belajar di tempat yang tidak kondusif gitu loh. Karena sebetulnya parenting ini ya akan efektif seandainya rumah itu kondusif. Tetapi seandainya rumah tidak kondusif, bagaimana anak-anak akan belajar seandainya rumah itu penuh dengan keributan, rumah itu selalu panas bagaikan medan perang ya. Jadi ini saya ingin ingatkan kepada orang tua semua, juga kepada diri saya sendiri untuk menjaga kondusivitas rumah kita. Kita bicara tentang pendidikan di rumah, ya, yang pertama kali dididik adalah kita sendiri. Kita didik diri kita untuk bersabar, kita didik diri kita untuk menerima kekurangan pasangan kita didik diri kita untuk mengalah, dan kita didik diri kita untuk apa? Untuk memberikan tempat yang kondusif untuk anak-anak kita membesar dan untuk anak-anak kita belajar di masa pandemi ini, yang mana sekarang mereka belajar 24 jam di rumah, 24 jam di depan mata kita. Ya, beberapa minggu yang lalu saya melakukan sedikit ya survei. Saya lakukan survei, dan survei ini saya lakukan ya mungkin dalam pandemi ini kan sangat 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 mudah dapat forum online dan lain sebagainya. Saya dapat data dari 146 responden, dan 146 responden ini datang dari 68 kota dan kabupaten di Indonesia. Ya. Ini salah satu pertanyaan saya kepada mereka adalah apakah school from home itu efektif? Ya. Nah, dari 146 responden mereka mengatakan 70,5% mereka mengatakan bahwa school from home itu tidak efektif. Ya, tidak efektif. Ini dari perspektif siapa? Dari perspektif orang tua ya, bahwa school from home, sekolah dari rumah itu adalah tidak efektif. Ya, nah, kemudian masih ada ya yang 15,8% mengatakan efektif. Nah, tetapi kalau kita lihat bahkan di rumah kita sendiri ya, mungkin saya sendiri sebagai orang tua, saya mengatakan bahwa school from home itu memang tidak efektif sebetulnya. Memang kurang efektif dibandingkan sekolah di sekolah, pastinya kurang efektif. Nah, ketika saya bertanya kepada 146 responden ini, saya minta mereka untuk memberikan alasan atau memberikan apa sebetulnya yang mereka hadapi ketika punya anak di rumah ya. Jadi gini, kita tuh terbiasa untuk menitipkan anak di sekolah, terbiasa. Ya, bahwa kita tuh sebetulnya mendidik anak kita tuh cuma sampai umur 6 tahun. Habis 6 tahun dia di sekolah ya. Kemudian di sekolah di rumah, kemudian rumahnya pun lebih banyak di sekolah ya kalau satu hari itu. Nah, sekarang tiba-tiba anak kita ada 24 jam di rumah. Dari pagi sampai malam sampai pagi lagi ada di rumah. Kemudian sekolah pun memberikan pelajaran dari sekolah walaupun pada hakikatnya anak kita masih di rumah. Nah, setelah saya bertanya kepada beberapa orang tua tentang tantangan ya, apa yang mereka hadapi dalam pembelajaran di rumah. Ini ada beberapa tantangan. Coba slide selanjutnya. Jadi belajar di rumah ya, belajar di rumah walaupun mungkin pada awalnya kita kira bahwa enak ya, kondusif, enak tempatnya di rumah, sangat sangat pribadi, sangat individual dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah dijalani ternyata banyak sekali tantangannya dalam pembelajaran di rumah, banyak sekali tantangannya. Ya, apa tantangannya? Coba kita lihat. Ini tantangan ini saya ambil dari data dari beberapa orang tua yang
yang sempat mengisi survei saya ya. Ini, oke. Nah ini ada beberapa tantangan yang mereka hadapi yang nanti akan saya jabarkan satu-satu ya. Tantangan ini yang pertama adalah tantangan dari sisi kurikulum dan pedagogi. Kurikulum dan cara mengajar, metodologi mengajar ya, nomor satu. Nomor dua, tantangan yang berurusan dengan yang berkaitan dengan manajemen waktu. Yang ketiga tentang pengkondisian anak di rumah. Ya, yang keempat masalah teknis. Yang kelima ekonomi. Yang keenam kesehatan, dan ketujuh pendampingan. Nah ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang tua di rumah ketika anak-anak itu ada di rumah gitu loh. Ketika anak-anak itu harus belajar di rumah. Nah yang pertama dari sisi kurikulum sendiri, ya next slide. Ini ada beberapa hal yang perlu dicermati bahwa yang pertama, faktanya adalah semestinya ya kurikulum online dan offline itu harus berbeda. Ya, jadi harus ada penyesuaian kurikulum. Ini mudah-mudahan di Insan Aulia sudah disesuaikan ya kurikulum online-nya. Karena tidak mungkin kurikulum offline dijadikan online. Nah ini yang terjadi, ini juga yang sempat yang sempat dikomplain, yang sempat diadukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia ya, mengatakan bahwa banyak guru, banyak sekolah ya yang melakukan pembelajaran online dengan ekspektasi dan kurikulum yang offline gitu. Nah, ini masalahnya, banyak sekolah yang belum menyesuaikan kurikulum. Jadi kurikulumnya masih tetap kurikulum online, padahal kita kurikulum offline, padahal kita belajar online. Jadi online dan offline itu berbeda, bebannya berbeda, gitu loh. Nah, seharusnya ada penyesuaian kurikulum. Yang kedua adalah dari sisi pelatihan guru. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa para guru tidak terlatih untuk mengajar daring. Kalaupun seandainya mereka baik untuk mengajar daring sekarang, bagus dan keren dalam mengajar daring, itu bukan karena mereka dilatih oleh pihak sekolah atau bukan karena mereka dilatih oleh pihak pemerintah, ya, pihak kementerian, tetapi mereka melatih diri sendiri dengan terbiasa, gitu loh. Tetapi pada dasarnya tidak terlatih untuk mengajar online, ya, dengan durasi yang panjang sekali seperti sekarang ini. Jadi biasanya kalau mengajar online itu, kalaupun ada yang nggak setahun sekali mereka mengajar online. Tapi sekarang mereka ada di satu situasi di mana satu semester mereka akan mengajar secara online. Nah ini guru-guru kita tidak terlatih untuk itu. Nah kemudian yang terakhir, bagian dari kurikulum dan pedagogi ini adalah bahwa tidak semua orang tua di rumah terlatih untuk mengajar. Ini dari sisi pedagogi untuk orang tua ya, bahwa tidak semua orang tua mampu untuk mengajar di rumah. Ya. Kalaupun Anda mampu untuk mengajar, tetapi Anda ya, tidak familiar dengan kurikulum sekarang. Beda kurikulum sekarang, apalagi kita kan orang-orang orang-orang zaman kolonial ya. Ketika dikasih kurikulum milenial kita gelagapan gitu. Ya, gelagapan. Apalagi coba kalau lihat tematik sekarang ya Bu ya. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kalau dilihat untuk kalau nemenin anak-anak tematik itu, kita mesti mikir kan? Kita mesti mikir. Ya, kenapa? Karena kita tidak terlatih untuk mengajar subjek yang diberikan di sekolah gitu loh. Nah, di sini kita sekarang berpikir bahwa menjadi orang tua itu lebih susah sekarang ini. Karena dulu menjadi orang tua itu dengan sederhana mungkin ya. Nah, sekarang karena kita harus mengajar anak di rumah, menjadi orang tua kita harus mempunyai satu kemampuan pedagogi, satu kemampuan untuk mengajar gitu di rumah. Ya, apalagi ayah dan ibu yang ada di rumah menemani anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, apalagi dengan kurikulum yang ada seperti sekarang ini. Kalau kita lihat sekarang, ini saya yakin bahwa orang tua di sini familiar dengan kurikulum anak-anaknya. Saya yakin kurikulum anak-anaknya sama dengan kurikulum anak-anak saya di rumah. Ya, kurikulumnya kurikulum SDIT kan. Kurikulumnya tematik ya, tematik. Nah, coba kalau kita lihat, itu orang yang tumbuh besar dan berkembang dewasa, tumbuh besar di sekolah-sekolah kolonial seperti kita ya, zaman kolonial, zaman lama sekali seperti kita, itu nggak nyambung dengan kurikulum anak-anak sekarang. Karena pasti akan mengalami kesulitan untuk mengajar di rumah. Sekarang bingung, mau nyari matematik susah, di mana matematik? Oh, di dalam. Mau nyari bahasa Indonesia di mana? Susah gitu loh. Kemudian PPKN di mana? Kenapa? Karena sekarang
bukunya itu buku tematik yang sebetulnya itu buku yang up to date sekali, bahwa tematik itu adalah kurikulum yang up to date. Tapi masalahnya adalah ya, pengajarnya harus betul-betul up to date dalam sisi training, atau betul-betul well train, betul-betul harus 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 di train, harus dilatih ya untuk mengajar kurikulum itu. Karena kurikulumnya sangat modern sebetulnya. Nah, kurikulum yang sangat modern bisa dikatakan sebagai kurikulum abad 21. Nah, tetapi permasalahannya adalah tidak semudah itu untuk mengajar. Ya, nah sekarang kita alhamdulillah nih dengan pandemi ini banyak yang ngomong ke saya, alhamdulillah Ustadz, saya sekarang menghargai guru-guru itu, ternyata susah jadi guru itu. Ya, bahkan ada yang bilang ini kawan-kawan ya, ada beberapa teman dia bilang, wah sekarang nih gue nih kayaknya ikhlas bayar SPP berapapun buat anak gue. Kenapa? Ngajar tuh susah buat. Jadi ngajar itu susah gitu kan. Jadi ngajar itu nggak gampang. Ya. Jadi alhamdulillah hikmah dari pandemi ini bahwa kita semua menghargai profesi guru, menghargai guru, ya, menghargai bahwa guru itu, ya, apabila tidak didengarkan itu sama dengan ketika kita nggak mendengarkan dokter, ya kan? Kalau dokter kita tidak dengarkan, apa kata syair mengatakan bahwa fakna bijahlika ya in jafauta mualliman. Kata satu syair mengatakan bahwa berpuaslah dengan kebodohanmu ketika engkau memusuhi guru, bagaimana engkau harus berpuas dengan penyakitmu jika engkau memusuhi dokter. Jadi dokter dengan guru itu hampir sama gitu loh. Sebetulnya sama profesinya adalah untuk mengobati, guru untuk mengobati kejahilan dan dokter untuk mengobati penyakit badan. Nah, di sini banyak sekarang kita sudah sadar bahwa profesi guru itu profesi yang tidak mudah, susah sekali. Ya, profesi yang susah. Saya mengajar FKIP ya, mengajar di FKIP juga di salah satu kampus di sini. Saya tekankan ke anak-anak, ke guru-guru ya, ke mahasiswa saya bahwa sebetulnya menjadi guru itu harus orang pintar gitu. Jadi yang menjadi guru itu harus betul-betul orang pintar, harus betul-betul orang dengan orang yang cerdas untuk mengajar. Kenapa? Karena guru itu multitasking. Guru itu di otaknya itu ada 3-4 pekerjaan dalam satu waktu. Ya. Untuk itu beban otaknya guru itu biasanya lebih kencang daripada otak-otak yang daripada profesi lain sebetulnya. Dan guru itu dipertanggungjawabkan karena yang dia handle, yang dia tangani adalah manusia. Ini pekerjaan paling susah, pekerjaan paling diligent, paling halus gitu loh. Ya, jadi nah ini yang kita pelajari dari pandemi ini, bahwa sesungguhnya ya kita sekarang lebih menghargai profesi guru. Next slide. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah tentang manajemen waktu. Ini manajemen waktu ya, dengan jadwal Zoom yang terlalu penuh di beberapa sekolah. Saya nggak tahu kalau di Insan Aulia satu hari berapa jam Zoom-nya. Ya, karena juga semestinya ada hybrid. Hybrid itu ada campuran campuran metode, nggak cuma online, tetapi nah ini yang paling dari pengalaman saya ini yang paling menarik ya, alhamdulillah saya ngobrol karena saya asli ya, keluarga saya banyak di Garut ya. Di Garut itu jadi ada sepupu saya bilang begini, kalau di Garut katanya tidak selalu online ya, karena memang kalau di beberapa daerah kalau diberikan kelas online tidak mampu untuk online. Kenapa? Karena memang akses internet tidak untuk semua orang, yang tidak bisa mencapai semua orang. Tidak sama dengan kalau di Jabodetabek misalnya semua orang punya internet. Nah, di daerah seperti di Garut misalnya, itu ada sistem di mana guru datang ke rumah anak murid. Ya, jadi online-nya cuma seminggu 2 kali online. Kemudian sisanya adalah si guru visit ya ke rumah murid. Visit untuk apa? Untuk menerangkan apa yang tidak bisa, apa yang mereka tidak tahu. Ya, jadi ini di beberapa daerah. Oke. Nah, di Jabodetabek, di sekolah swasta ini banyak keluhan bahwa terlalu banyak Zoom. Yang akhirnya anak-anak yang seharusnya melihat layar itu tidak lebih dari 30 menit satu hari, sekarang berapa jam mereka lihat layar satu hari? Anda bisa bayangkan berapa jam anak-anak kita melihat layar dalam satu hari?
Ini nanti saya tidak heran kalau seandainya sekolah dibuka nanti ini banyak ya murid-murid dengan kacamata baru. Yang tadinya tidak berkacamata, mereka akan datang dengan berkacamata. Kenapa? Karena terlalu lama di depan screen, di depan layar. Nah, ini manajemen waktu ya. Jadi waktu di depan layar. Nah, di antara manajemen waktu juga yang sangat sulit untuk diaplikasikan di rumah adalah ya, satu waktu persekolahan dan apa yang akan dikerjakan oleh orang tua setelah sekolah. Nah, ini juga susah. Ya, sekolah biasanya sampai jam 1 sampai jam 12. Kalau anak saya jam 12 sudah selesai sekolah, kita sholat jemaah di masjid ya. Sholat jam 12 kurang seperempat itu sudah selesai. Tidak ada Zoom lagi. Ya, kalaupun ada Zoom itu apa namanya jam 12 kurang seperempat itu sudah selesai. Sudah tidak ada kelas online lagi. Nah, banyak orang tua yang bingung apa yang harus dilakukan setelah kelas online itu selesai. Ya, setelah kelas online itu selesai mau ngapain gitu. Ya kan, mau ngapain. Dan kita punya satu masalah di mana kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa ngobrol. Kita tidak terlatih untuk ngobrol sesuatu yang di luar kerjaan sekolah. Jadi ujung-ujungnya yang kita tanyain ke anak-anak adalah ada PR nggak, ada tugas nggak, ada Google Classroom nggak, ada ini nggak, ada itu nggak, gitu loh. Kemudian anak-anak pun karena kejenuhannya, kita juga sudah tidak bisa mengontrol lagi, ya. Sudah tidak bisa mengontrol lagi kemana dia akan berjalan, apa yang akan dia lakukan, ya di rumah. Kenapa? Karena sudah tidak jelas, waktunya yang sudah berantakan gitu loh. Dari awal sudah berantakan. Ada mungkin kalau guru-guru menyadari ini Pak, waktu Zoom ini banyak anak-anak yang terlambat buka Zoom-nya. Ada yang terlambat, ada yang kemudian belum juga masuk ya ke link Zoom-nya dan lain sebagainya. Nah, ini ada kesulitan dalam memanage waktu di mana anak-anak ada di rumah 24 jam. Apa yang dilakukan pada sore hari, apa yang dilakukan setelah maghrib dan lain sebagainya. Nah, ini juga tantangan yang hebat bagi orang tua. Oke, next. Ini selanjutnya nomor 3 adalah pengkondisian suasana rumah yang tidak sama dengan sekolah. Ini rumah walau bagaimanapun kita kondisikan rumah senyaman mungkin tidak sama dengan sekolah. Ya. Nah, dari sini saya ingin ingatkan lagi karena pengkondisian suasana rumah yang tidak sama dengan sekolah, seharusnya orang tua sudah sadar, sekolah sudah sadar, ya, pembuat kebijakan sudah sadar bahwa ekspektasi yang dia minta, harapan yang dia inginkan dari pencapaian anak semasa pandemi ini disesuaikan. Tidak bisa disamakan dengan suasana di luar pandemi gitu loh. Nah, kan masalahnya sekarang adalah yang bikin stres adalah sekarang orang tua belum menurunkan ekspektasi. Sekolah juga belum menurunkan ekspektasi. Mudah-mudahan di Insan Aulia sudah dikondisikan. Kurikulum juga belum diturunkan ekspektasinya. Sehingga dengan suasana rumah yang tidak kondusif, yang tidak sama dengan di sekolah, ya, jadi senyaman apapun, rumah itu tidak sama dengan sekolah. Senyaman apapun ya, apalagi kalau tidak nyaman. Apalagi kalau ada pertengkaran di rumah. Apalagi kalau rumah itu seperti medan perang, gitu loh. Ya bagaimana mau belajar? Ya, bagaimana anak mau belajar? Bagaimana anak mau mengikuti pembelajaran dengan hati yang enak? Karena gini, semuanya itu akan didapatkan kalau hati anak itu enak, suasananya sudah enak, sudah nyaman hatinya, maka ilmu itu gampang untuk masuk. Ya, maka informasi itu gampang untuk masuk, gampang untuk diingat, gampang untuk dipahami. Nah, tapi kalau kondisinya tidak enak, ya, kondisinya penuh dengan hal-hal yang distract anak, ya, yang banyak distraksi anak dari pembelajaran. Bagaimana anak mau belajar? Nah, apalagi sekarang ini dalam survei itu juga saya tanya, tapi saya tidak saya tampilkan di sini bahwa mayoritas dari orang tua pernah memergoki anak mereka yang sedang Zoom membuka aplikasi lain. Ya, seperti buka WhatsApp grup mereka, buka YouTube, ya, dia lagi belajar, terus di Windows yang lain dia buka YouTube, ya. Nah, paling enteng, paling banter, paling enteng apa yang dilakukan anak
di kelas itu adalah apa? Chatting sama mereka ketika guru sedang sedang menerangkan gitu. Jadi memang tidak kondusif, ya, suasananya tidak kondusif, dikondisikan sebaik manapun tidak sama baik dengan sekolah. Jadi dari sini kita harus apa? Turunkan ekspektasi. Kondisikan rumah senyaman mungkin ya, tetapi di waktu yang sama turunkan ekspektasi kita ya. Kemudian masalah yang lain yang dihadapi oleh orang tua adalah masalah teknis. Ini masalah teknis, ini ketersediaan gadget. Ini ada orang di rumah, ada yang rumahnya 3 orang anak, ya, cuman punya 2 gadget, ya, gimana gitu kan? Bahkan ada yang punya 4 anak, gadgetnya cuma 1, ya. Dan itu mereka semuanya duduk di kelas yang berbeda, ya, sehingga mereka memerlukan gadget di waktu yang sama untuk kelas yang berbeda. Bahkan pernah ada di daerah ya, ada seseorang orang tua yang mencuri handphone supaya anaknya bisa belajar online. Nah, ini sesungguhnya yang harus kita apa namanya cermati ya, bahwa tidak semua orang mempunyai akses terhadap gadget. Tidak semua orang mempunyai akses terhadap internet ya. Dan ini juga yang menjadi kesulitan di beberapa rumah, bahwa anaknya banyak tetapi gadgetnya kurang, atau sinyal sinyal yang tidak bagus, yang kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang turun dan lain sebagainya. Atau di beberapa daerah bahkan juga ada pemadaman listrik. Ini kalau ada pemadaman listrik mau gimana mau belajar kan? Kita semua bergantung kepada listrik. Nah, ditambah lagi ada skill guru dalam teknologi informatika yang kurang gitu loh. Jadi ini masalah teknisnya ya, ini masalah teknis banyak sekali ketika pembelajaran di rumah. Kemudian masalah ekonomi. Next, ada tagihan internet yang melonjak ya, juga tagihan listrik sebetulnya, tagihan listrik yang melonjak ya. Kemudian beberapa sekolah menerapkan penurunan SPP, tetapi penurunan SPP ini tidak sebanding dengan pengeluaran. Jadi penurunan SPP-nya cuma 10%, tapi pengeluaran keluarga naik sampai 30% misalnya. Kenapa naik 30%? Karena listriknya naik. Gimana listrik nggak naik? Setiap hari ada 3 laptop, ya, 24 jam 3 komputer yang nyala. Bagaimana listrik nggak naik? Bagaimana tagihan listrik tidak meningkat? Ya, kalau ada 3 orang yang bikin Zoom tiap hari, gitu loh. Jadi dari sisi ekonomi pun banyak tantangannya pembelajaran pada masa pandemi ini. Nah, ada juga masalah kesehatan. Next, masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan fisikal, ada dari kesehatan mata, kemudian juga karena terlalu banyak duduk, ada yang sakit ada yang sakit pinggangnya, ada yang mulai anak-anak itu sakit belakangnya, ya, karena kondisi duduk yang tidak betul. Ini kesehatan fisikal. Ditambah lagi ada kesehatan psikologis yang terganggu karena stres. Nah, kesehatan psikologis itu bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga orang tua. Karena orang tuanya juga terganggu. Makanya jangan sampai daring menjadi darting. Nanti insya Allah hari Minggu saya ada sesi ya, dengan kawan saya seorang psikolog. Kita ada satu sesi webinar agar daring tidak berujung darting. Ya, agar daring tidak berujung darting, karena banyak sekali kelas-kelas daring ini bagi orang tua berujung darting, berujung kemarahan, berujung emosi yang meluap-luap dan lain sebagainya. Banyak sekali gitu loh. Apalagi ketika sekolah memberikan tugas yang banyak sekali, dan tugas ini karena anak-anak tidak paham ketika diberikan pembelajaran online, dan pada ujungnya orang tua yang harus menerangkan. Ya, ketika ada tugas, orang tua yang harus menerangkan, orang tua yang harus mengajar gitu loh. Nah, ini bagaimana ini tidak merusak kesehatan psikologis dari orang tua, ketika orang tua juga bukan cuma memikirkan anak saja kan, orang tua juga harus memikirkan rezeki, harus memikirkan ini dan itu, dan di waktu yang sama mereka juga harus menangani ini kelas online ini bagi anak-anak ya. Ini sebetulnya yang menjadi salah satu tantangan lagi adalah pendampingan. Ada pendampingan karena kenapa? Kedua orang tua sama-sama bekerja. Jadi ada suami istri yang sama-sama bekerja, kemudian ada juga yang ibu yang mendampingi anak yang school from home,
tapi di waktu yang sama punya balita yang belum sekolah, ditambah lagi anak yang sekolah lebih dari satu. Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak selanjutnya ya ini. Nah, sekarang ketika kita sudah dihadapkan kepada tantangan-tantangan ketika kita mendidik anak di rumah, ya ada pembelajaran di rumah, di waktu yang sama ada beberapa kesempatan di tengah kesempitan. Ya, ini adalah kesempatan yang bisa kita lakukan di rumah ketika anak-anak kita ada di rumah. Ya, apa yang bisa kita pelajari di rumah, apa yang bisa kita ajarkan pada anak-anak kita di rumah ketika anak-anak kita di rumah gitu loh. Nah, ini ada 4 hal yang akan saya tekankan. Yang pertama adalah kita bisa mengajarkan anak-anak agama, nanti akan saya jabarkan lagi. Kedua, tentang skills yang tidak diajarkan di sekolah. Yang ketiga adalah sense of crisis bagi anak-anak. Dan yang keempat adalah persiapan untuk pubertas anak di rumah. Nah, ini di waktu di mana ayah dan ibu ada di rumah, ini adalah saya katakan sebagai kesempatan di tengah kesempitan yang bisa kita lakukan. Oke, yang pertama adalah pembelajaran agama. Nih, pembelajaran agama di rumah seperti apa? Pembelajaran agama di rumah kan perlu contoh, ya kan? Nah, sekarang ayahnya ada di rumah, ibunya ada di rumah. Jadi mudah untuk mempelajari, untuk memberi pelajaran agama di rumah yang langsung diberikan oleh ayahnya atau langsung diberikan oleh ibunya. Nah, bagaimana kalau ayahnya dan ibunya tidak kompeten? Ya, ayahnya dan ibunya belajar. Ya, belajar. Jadi jangan sampai kita nih punya satu penyakit di mana sekarang ya, wabah sekarang ini di luar pandemi ini ada satu wabah di mana kita pengen anak kita ngapal Quran tapi kita nggak hafal Quran. Kita pengen anak kita belajar ngaji ini itu tapi kita juga nggak ngaji ini itu gitu loh. Ya kan? Kita sekarang banyak yang pengen anaknya di sekolah tahfiz, masuk ke ma'had tahfiz, sedangkan orang tuanya tidak mencoba untuk menghafalkan Al-Quran. Ya kan? Kita ingin anak kita mempunyai ilmu agama yang banyak, tetapi kita tidak masuk banyak kajian gitu loh. Nah, ini masalah kita. Sedangkan pembelajaran agama terbaik adalah ketika pembelajaran agama itu dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Ya, jadi kalau saya katakan agama ini termasuk value, nilai-nilai keagamaan itu harus diajarkan oleh orang tuanya di rumah. Ya, ini waktunya sekarang. Alhamdulillah kita ketemu sama anak. Alhamdulillah ini saya rasakan sendiri dalam pandemi ini hubungan saya dengan anak-anak tuh makin bagus ya. Kita makin enak, makin dekat, makin sering untuk berjumpa, makin sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah ketika masjid sudah mulai dibuka, kita sudah sholat di masjid dengan protokol tentunya. Karena saya juga work from home, alhamdulillah, jadi kita pergi ke masjid itu bareng sama anak-anak tiap waktu ya, anak-anak laki-laki saya. Jadi alhamdulillah itu adalah bagi mereka satu pembelajaran agama yang praktis. Di samping mereka juga belajar murojaah dengan saya dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya waktu bagi kita untuk memberikan pelajaran agama di rumah. Ya, termasuk apa? Ini yang satu yang ingin saya garis bawahi, ada namanya birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua. Karena begini, ini kebanyakan ibu-ibu yang mempelajari parenting melupakan hal itu, melupakan birrul walidain, melupakan berbakti kepada orang tua. Ya, jadi anak-anak kita, parenting itu penting. Parenting itu penting. Mengasuh anak itu penting. Tapi lebih penting dari mengasuh anak adalah berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita masih punya orang tua, kita berbakti kepada orang tua karena itu memberikan contoh anak kita untuk berbakti kepada kita. Ya, karena kalau dalam Islam yang kita imani ya, bahwa tujuan terpenting dari mendidik anak adalah supaya mereka menjadi anak yang soleh. Kapan menjadi anak yang soleh? Ketika mereka mendoakan orang tuanya. Wa waladin sholihin yad'u lahu. Mendoakan orang tuanya. Nah, kalau di doa itu sendiri apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhan kami. Rabbighfirli wali walidayya, ya. Ampuni saya dan orang tua dan kedua orang tua saya, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua rabbayani, mengasuhku di waktu kecil. Nah, itu kan kalau kita lihat ada birrul walidain, ya, ada birrul walidain di atas apa? Di atas parenting. Jadi pembelajaran agama dan nilai-nilai di rumah termasuk apa? Termasuk pendidikan berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya
di masa pandemi ini waktunya kita untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak. Nah, jadi coba nilai-nilai agama kita tanamkan pada waktu pandemi. Lewat apa? Lewat cerita, lewat kisah, lewat dialog dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, nilai-nilai agama di masa pandemi ini. Kemudian next, bicara tentang skill juga ya. Kita bicara tentang skills yang bisa diajarkan di rumah, yang mana di sekolah ini tidak bisa diajarkan atau tidak efektif dalam mengajarkannya di sekolah. Di antaranya apa? Ada life skill. Life skills anak-anak kita bisa ajak untuk berkebun, bisa ajak untuk masak, untuk reparasi elektronik dan lain sebagainya. Jadi skills-skills ini bisa diajarkan. Entah kita mengajarinya langsung secara langsung atau kita sama-sama lihat YouTube untuk apa? Untuk belajar, orang tua belajar dengan anaknya belajar langsung, atau sekarang berkebun. Ya, berkebun itu sesungguhnya yang paling baik itu berkebun ya, karena memang berkebun juga bisa mendukung ketahanan keluarga. Tadi kita sudah ucapkan, sudah kita katakan di apa permulaan ini. Ada juga skills yang bisa di antara skills yang bisa diajarkan, ditanamkan oleh orang tua ketika anak ada di rumah adalah thinking skills. Ini saya katakan kenapa thinking skills, karena kalau di sekolah biasanya tidak efektif. Kenapa? Karena massal ya, di sekolah itu kan massal. Bisa, tetapi tidak semua orang akan mendapatkan itu dengan kualitas yang sama. Nah, tetapi ketika dia di rumah, ini adalah salah satu momen di mana kita bisa menanamkan, kita bisa mengasah keterampilan berpikir mereka lebih baik lagi. Lewat apa? Lewat cerita, diskusi, ya, cerita orang tua dan lain sebagainya. Ini penting sekali thinking skills ini. Kemudian manajemen waktu, ya. Kita juga bisa ajarkan kepada anak kita bagaimana mereka cara mengajarkan waktu, memanage waktu mereka yang baik, ya. Nah, intinya adalah ini orang tua jangan sibuk untuk ngajarin anak-anak pelajaran-pelajaran akademik saja lah di rumah. Coba ajarkan skill atau ajarkan keterampilan yang susah untuk diajarkan di sekolah gitu loh. Atau bahkan yang tidak mungkin diajarkan di sekolah. Nah, ini kembali karena begini, maaf. Ini banyak orang tua yang punya ekspektasi anak-anak untuk mengajarkan 100%, untuk membuat 100% PR. Ya. Jadi PR itu harus perfect 100%, kemudian ditambah di samping PR harus membaca buku dari sekolah gitu loh. Nah, ini coba bayangkan kalau Anda sekarang jadi anak, ya. Dari pagi sampai sore, ya, dari pagi sampai siang sampai jam 12 Anda berhadapan dengan buku tematik. Kemudian setelah zuhur Anda buka lagi buku tematik lagi karena mengerjakan tugas. Nah, habis asar Anda mau buka buku tematik lagi. Kenapa? Karena Anda harus belajar. Karena yang ada di konsep orang tua, di konsep kita sekarang ini adalah belajar itu harus membuka textbook atau buku teks atau buku tematik kalau sekarang ini. Padahal tidak. Ya, kita bisa memberikan mereka life skills, ya, kita ajak mereka untuk berkebun, kita ajak mereka untuk masak, ya, kita ajari mereka cara memasak dan lain sebagainya. Nah, disinilah waktunya kita untuk mengajarkan anak-anak apa yang tidak sempat diajarkan oleh sekolah gitu loh. Karena nggak sempat, sekolah tidak mungkin mengajarkan mereka berkebun secara individu, satu-satu berkebun. Kalaupun iya ya mungkin massal gitu kan. Tapi di sekolah, di rumah, anak bisa punya satu pohon kecil misalnya bibit ya, dia tanam, dia lihat perkembangannya, dia simpan, dia siram tiap hari. Ya, bagaimana caranya megang cangkul misalnya ya, mencangkul. Ya, kita bisa ajarkan bagaimana caranya mencangkul. Bagaimana caranya ngarit misalnya ya, ngarit itu bisa kita ajarkan di rumah bagaimana mereka untuk ngarit. Kalau seandainya ya kita ajarkan mereka cara berkebun atau cara masak, megang pisau misalnya, ngiris bawang. Nanti ada tutorial bagaimana mengiris bawang tanpa nangis. Nanti buat ya di YouTube itu ada kan bagaimana cara mengiris bawang tanpa nangis gitu loh. Jadi itu skill ya, dan mereka akan memerlukan skill itu, dan skill itu tidak bisa diajarkan di sekolah karena memang waktunya tidak cukup untuk mengajarkan itu di sekolah. Nah, karena mereka di rumah dan kita adalah kepala sekolah mereka di rumah, kita bisa mengatur waktunya semau kita. Gitu.
kita. Jadi waktunya kan kita yang ngatur nih, kita yang ngatur. Nah, tetapi kita tidak bisa mengatur waktu ini kalau kita tidak bisa menurunkan ekspektasi kita kepada akademik anak. Jadi intinya adalah ekspektasi akademiknya turunin sedikit. Ya, jangan ketinggian ekspektasinya. Oke, next. Kemudian yang kita bisa ajarkan juga adalah ada yang namanya sense of crisis. Ini kalau Anda lihat di jalan-jalan ini banyak orang yang tidak pakai masker. Ini orang yang tidak punya sense of crisis sama sekali. Kita lihat banyak orang-orang yang nongkrong, ya, yang nongkrong di kafe-kafe misalnya tanpa masker, nongkrong tanpa sesuatu yang penting, nongkrong aja minum kopi misalnya. Ini orang yang tidak mempunyai sense of crisis sama sekali. Dan kalau kita lihat, ya, pertumbuhan pandemi, pertumbuhan korban, ya, pertumbuhan infeksi corona atau COVID-19 ini banyak disebabkan oleh sedikitnya sense of crisis di masyarakat. Jadi mereka tidak punya perasaan terhadap krisis ini, bahwa ini tuh krisis gitu loh. Dan anak-anak itu perlu diajari itu. Dan sekarang secara tidak langsung mereka belajar. Mereka belajar untuk apa? Mereka belajar untuk membatasi diri. Mereka belajar untuk untuk paling tidak memproteksi diri mereka sendiri dengan memasang masker dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan sense of crisis. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa jadi akan ada krisis lain, pandemik lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya anak-anak kita tidak terbiasa untuk mengkondisikan diri mereka di keterbatasan krisis ini, akan susah bagi mereka untuk menghadapi krisis lain apabila datang nanti. Ya, ini krisis anak-anak yang biasa ke mall kan susah. Ya, nah, alhamdulillah saya melihat dari sini, anak saya sekarang kalau diajak nggak mau ke mall. Ya mungkin nanti kalaupun krisis sudah selesai, ya agak susah untuk pergi ke mall. Karena apa? Karena sudah tertanam di otak mereka bahwa tidak perlu ke mall, itu tidak penting. Nah, disinilah ya saya diingatkan terus. Ini Bu Ali mengingatkan saya bahwa new norm, ya, kita ada kata new normal, ya, new normal. Sesungguhnya new normal itu kita yang memaknai new normal itu sendiri. Nah, salah satu new normal yang saya maknai adalah bahwa sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita tidak perlu mengerjakan sesuatu yang tidak penting-penting banget. Ya, kalau kita nggak penting untuk belanja, ya nggak usah lah pergi ke mall, ya kan? Kalau kita nggak perlu makan, nggak perlu belanja untuk makanan di dapur, nggak perlu ke pasar gitu loh. Jadi kita kemanapun harus ada tujuan. Jadi jangan sampai kita ke mall cuma ingin keliling aja, pengen cuci mata dan lain sebagainya. Nah, hal ini diajarkan ya secara tidak langsung melalui krisis ini, dan anak-anak kita harus mempunyai sense of crisis itu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ya. Ini saya 1 menit lagi kan. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ya. Ini tidak kalah pentingnya ketika pandemi kita punya kesempatan, kita punya waktu, kita punya kita punya kesempatan untuk duduk lama dengan anak-anak kita, mempersiapkan persiapan pubertas bagi anak-anak kita. Nah, ada 4 aspek bagi seorang muslim untuk menghadapi pubertas yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah seksualitas, kemudian taklif dan tanggung jawab. Nah, ini mungkin akan sangat panjang pembahasannya, tapi nanti lain waktu lah akan kita bahas karena waktu saya sudah habis kayaknya ini. Tapi yang jelas, next slide. Kita sadari bahwa dalam pandemi ini banyak di antara kita ya, yang belum siap menjadi orang tua. Ya, kita tidak siap menjadi orang tua sehingga kita mengalami banyak drama-drama di rumah ya, ketika anak-anak di rumah, yang semestinya kita tuh gembira anak kita di rumah, seneng anak kita di rumah, ya, seneng sekali kalau anak di rumah. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah boro-boro seneng, bosen kita anak di rumah kan. Kenapa? Karena kita belum siap untuk menjadi orang tua. Karena kita belum siap untuk diamanahi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum siap untuk bersyukur dengan dengan nikmat anak yang Allah telah berikan. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, menjadi orang tua itu perlu ilmu. Ya, insya Allah kita akan terus menambal kekurangan kita dengan mengisi ilmu kita.
kemudian turunkan ekspektasi kita kepada akademik anak kita, ya, kemudian ajarkan apa yang tidak bisa diajarkan di sekolah, dan penting juga untuk menikmati kebersamaan kita dengan anak-anak di rumah, dan yang terakhir adalah fokus pada adab.